Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, Sotihontu dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini merupakan pagi yang luar biasa, pagi yang penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan, di mana di pagi hari ini kita bisa bersama-sama meluangkan waktu kita untuk mendengarkan uraian Dhamma. Nah, di kesempatan yang baik pada pagi hari ini, saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber yang luar biasa, yang tentu saja para Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian sudah mengenal beliau dengan sangat baik, karena memang uraian Dhamma yang telah dibabarkan oleh beliau sudah tersebar di mana-mana di media sosial. Nah, di kesempatan yang baik di pagi hari ini, saya sudah ditemani oleh beliau. Jadi kita langsung saja akan menyapa beliau untuk berbincang-bincang mengenai Dhamma. Beliau adalah Bante Santacito. Ya, selamat pagi Bante. Ya, selamat pagi Samanera. Ya, Bante, di kesempatan yang baik kali ini kita akan mencoba berbincang-bincang tentang Dhamma. Terkhusus adalah tentang membahas tentang mempelajari sutta nih Bante. Oh iya. Ya. Seperti yang kita tahu nih Bante, di Indonesia ini kan meskipun agama Buddha boleh dibilang belum lama masuk sehingga akar Buddha Sasana belum begitu kuat, tapi sejauh ini saya sudah melihat bahwasanya ada benih-benih kesukaan untuk mempelajari ajaran Buddha yang Betul sekali. Yang lebih terperinci, terutama kalau membahas tentang sutta-sutta nih Bante. Betul ya. Nah, seperti kita tahu memang kalau kita lihat di masyarakat ya, ada memang beberapa umat Buddha itu tertarik dengan pembahasan yang sederhana, simpel, tapi ada juga beberapa dari mereka itu lebih tertarik dengan penjelasan yang terperinci. Terutama adalah ketika membahas tentang suatu sutta. Betul, Sutta itu khotbah Sang Buddha. Ini bagaimana nih pendapat Bante nih? Ya, saya kira itu hal yang sangat baik Samira, karena memang kalau kita belajar sutta, artinya belajar agama Buddha, ya kita memang harus banyak belajar sutta. Karena disitulah khotbah-khotbah Sang Buddha ada di sana. Dan disitulah ajaran Buddha yang betul-betul tidak menyimpang dari ajaran Buddha dapat ditemukan. Dan untuk masyarakat Buddhis Indonesia memang saat ini bisa kita lihat sudah banyak yang tertarik untuk belajar agama Buddha lebih mendalam, lebih terperinci. Apakah belajar sutta, bahkan belajar abhidhamma, dan ini merupakan hal yang sangat baik. Dan juga yang menjadi hal baik lagi untuk kondisi saat ini adalah sekarang kita bisa mengakses ajaran Buddha yang tertuang di dalam Tipitaka dengan sangat mudah. Dari buku-bukunya, kemudian juga dari berbagai macam video yang dengan keberadaan internet juga kita bisa mengakses dengan mudah. Dan juga tidak hanya pengajaran tentang sutta ataupun ajaran Buddha lainnya itu diberikan oleh katakan barangkali para biku atau romo pandita yang ada di Indonesia, tetapi juga dari yang di luar negeri pun juga sekarang bisa dinikmati dengan sangat mudah. Apalagi mereka yang bisa berbahasa Inggris, nah mereka juga bisa yaitu belajar sutta-sutta, belajar abhidhamma dari para master atau mereka yang memang pakar dari luar negeri terhadap ajaran Buddha, dan itu sesuatu yang sangat baik. Dan kita juga melihat seperti yang tadi disampaikan, di Indonesia sekarang juga sudah banyak sekali acara-acara seperti misalnya bedah sutta. Ya betul. Ya, memang ada orang-orang yang barangkali baru belajar agama Buddha, mereka masih belajar yang sederhana, yang simple, yang mudah dimengerti. Tetapi ketika umat Buddha ini telah belajar ajaran Buddha sekian lama, nah keinginan mereka untuk mempelajari agama Buddha itu semakin bertambah. Dan inilah yang kemudian membuat mereka untuk melihat atau ingin mendalami lebih jauh lagi apa sesungguhnya ajaran Buddha yang lebih mendalam. Nah, disitulah ajaran Buddha yang diberikan atau dijelaskan secara terperinci itu kemudian diberikan dengan adanya seperti bedah sutta.
atau bedah katakan poin dhamma tertentu yang itu dijelaskan secara terperinci, dan itu hal yang sangat baik. Iya, Dan betul, sudah Bante. saatnya untuk Iya. masyarakat Indonesia itu memang, terutama yang Buddhis ya, memang untuk mulai memahami yang lebih mendalam terkait dengan ajaran Buddha. Iya, Ya. betul itu Bante. Memang kalau kita boleh jujur nih, sebenarnya kan kita itu sebagai umat Buddha kadang-kadang malah belum tahu tentang kitab suci kita sendiri Nah, nih. betul. Nah, kadang-kadang kan kitab suci kita itu apa ya? Kadang-kadang yang hanya dimengerti ya Dhammapada. Loh, kok ini kok Bante sering ngomong suta itu apa? Nah, padahal kan di dalam Tipitaka itu kan ada namanya kan Vinaya Pitaka, ada Sutta Pitaka, ada Abhidhamma Pitaka. Nah, biasanya Pitaka yang membahas tentang ajaran Buddha yang bisa disampaikan dalam bentuk khotbah-khotbah itu kan Sutta Pitaka nih, Bante. Betul. Ya, makanya dengan adanya pembahasan tentang Sutta itu, wah, ini menjadi wawasan baru bagi umat Buddha. Betul sekali. Yaitu betul sekali tadi disampaikan bahwa memang selama ini yang kita pahami berkaitan dengan ajaran Buddha itu kan umumnya adalah yang ada di dalam Dhammapada. Nah, Ya, betul, buku yang kecil. Hmm. Itu pun juga sebenarnya sudah sangat luar biasa, luar biasa. Karena berisi tentang syair-syair yang diberikan Sang Buddha yang memberikan manfaat yang betul-betul luar biasa bagi kita sebagai manusia yang ingin mempraktikannya. Nah, tetapi ternyata ketika melihat yaitu Tipitaka atau kitab suci ya, agama Buddha, nah di sana ternyata kitab suci itu sangat banyak. Iya, Dhammapada itu hanya bagian kecil sekali. Betul. Sementara yang bagian Sutta Pitaka saja, kita belum berbicara Vinaya Pitaka ataukah Abhidhamma Pitaka, yang Sutta Pitaka saja itu kan ada 3 nikaya. Iya. Jadi khotbah-khotbah panjang dari Sang Buddha yang terdiri dari berapa? 34 sutta. Itu semuanya panjang gitu kan. Kemudian ada Majjhima Nikaya, khotbah-khotbah yang menengah dari Sang Buddha, dan juga tentu ada beberapa dari para siswa Sang Buddha. Dan itu juga banyak terdiri dari berapa? 152 sutta. Ada juga Sangyutta Nikaya, yang itu adalah khotbah yang sifatnya itu terkoneksi antara satu khotbah dan khotbah lainnya. Dan itu lebih dari 7.000 sutta. Iya, sebenarnya. Iya, banyak sekali. Banyak sekali. Anguttara Nikaya itu lebih dari 9.000 sutta kan. Walaupun itu pendek-pendek gitu kan. Tetapi luar biasa sekali. Nah, dengan kita sekarang ya dengan keberadaan internet bisa mengakses Tipitaka dengan sangat mudah, dan orang-orang juga mulai tertarik untuk belajar Dhamma, dan ternyata sekarang kita terbuka bahwa ajaran Buddha itu sangat luas, sangat mendalam, dan tidak hanya sekedar melulu Dhammapada, yang walaupun itu juga sudah sangat luar biasa. Iya, betul sekali, Bante. Itu luar biasa untuk saat ini untuk umat Buddha Indonesia. Ya, jujur saja ketika saya mengingat ya nih, dulu ketika belum jadi samanera begitu ya. Dulu itu setahu saya ya ajaran Buddha ya dari Dhammapada. Kan biasanya kan kalau kita umat Buddha di wihara di kampung begitu kan biasanya mempelajari ya membaca parita suci itu, parita buku biru itu, kemudian Dhammapada. Setahu saya cuma itu. Nah, ternyata setelah diselidiki, wah, kitab suci agama Buddha itu begitu banyak. Apalagi di Sutta Pitaka itu kan banyak sekali sutta ya, Bante. Banyak sekali sutta. Nah, ini pertanyaannya begini, Bante. Ini sutta itu banyak sekali, Bante, kan panjang-panjang juga kan. Nah, bagaimana nih cara kita mempelajari sutta itu supaya kita juga dengan mudah memahami juga bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini, Bante. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi ya mungkin ini juga pemahaman ini muncul karena proses juga sebenarnya. Tetapi untuk saat ini saya pribadi melihat begini. Walaupun sebenarnya ajaran Sang Buddha itu begitu luas, yang tadi kalau kita lihat ada yang Sutta Pitaka saja ya, belum Abhidhamma ataupun Vinaya, itu ada 3 nikaya, Majjhima Nikaya, Sangyutta, Anguttara Nikaya. Itu pun yang sebenarnya yang tercatat. Barangkali banyak sekali ajaran Buddha ketika Sang Buddha mengajarkan Dhamma tidak tercatat. Ya seperti kan misalnya begini, setiap Sang Buddha ini bukan pindapata atau mendapatkan undangan makan dari umat, pasti ada anumodana kata. Dan itu menjadi salah satu yaitu habit kebiasaan Sang Buddha. Itu dicatat di dalam Brahmayusutta.
Tetapi apakah khotbah-khotbah yang seperti itu dicatat dalam Tipitaka? Tidak kan? Padahal itu kan selama 45 tahun. Berapa kali Sang Buddha mendapatkan undangan makan? Kan pastinya sangat banyak kan? Tetapi apakah tercatat? Tidak tercatat semua. Nah, tapi dari apa yang sudah tercatat kan sudah sangat luas. Tetapi yang juga menjadi poin di sini, walaupun ajaran Sang Buddha itu begitu luas, tetapi merucut ke dalam satu poin, satu inti ajaran Buddha. Ya, apa itu Bante? Yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Semua ajaran Buddha, beliau pernah mengatakan kepada para siswa beliau, Pube cahang bikawe itarahica, dukanca panyapemi dukasa nirodanca. Wahai para biku, dari dulu sampai sekarang, yang saya ajarkan adalah tentang duka dan lenyapnya duka. Nah, 2 hal ini yang sebenarnya kalau kita jabarkan lagi tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Tentang apa itu duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan untuk melenyapkan duka. Semua ajaran Buddha merucut ke situ. Nah, sehingga walaupun kita belajar banyak sutta, banyak khotbah-khotbah beliau, termasuk adalah khotbah para siswa beliau yang memang belajar dari Sang Buddha, itu semua nanti harus terkorelasi dengan 4 kebenaran mulia. Pasti akan ada hubungannya dengan penjelasan mengenai apa itu duka. Atau dengan kata lain, terjemahan yang secara umum adalah apa itu penderitaan. Walaupun tentu penderitaan tidak mewakili kan, ya tidak mewakili makna dari istilah duka, tetapi ya kita anggap sudah oke lah. Kemudian juga pasti akan terkorelasi dengan apa penyebab duka atau kemunculan penderitaan. Apa lenyapnya duka, lenyapnya penderitaan, dan apa jalan untuk melenyapkan penderitaan. Pasti akan terkorelasi ke sana. Tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau kita sudah melihat demikian, sebenarnya ya akan lebih mudah untuk memahami ajaran Buddha. Karena semuanya pasti akan ke situ. Nah, kemudian tadi juga disampaikan berkenaan dengan biasanya ada repetisi gitu ya. Ya, dalam sutta-sutta itu ada repetisi gitu kan. Ya memang karena kan ini harus diingat bahwa sebenarnya ajaran Sang Buddha ini kan dikumpulkan oleh para siswa beliau 3 bulan setelah Sang Buddha parinibbana, setelah Sang Buddha meninggal. Iya, itu di konsili pertama. Di konsili pertama kan, oleh 500 arahat. Nah, dalam mereka mengumpulkan ajaran Buddha, apa yang disabdakan Sang Buddha dalam khotbah-khotbah kemudian disusun ulang. Nah, jadi ada disusun ulang demi apa? Karena ajaran Sang Buddha yang telah dikumpulkan ini kemudian dikelompokkan menjadi Tipitaka pada akhirnya itu dijaga, diproteksi oleh para siswa Sang Buddha melalui tradisi oral. Dihafal. Jadi tidak ditulis. Ya, luar biasa ya. Dihafal itu, dihafal. Selama sampai abad ke-1 sebelum Masehi. Berarti sekitar 500 tahun, ya kan? Abad 1 Masehi ya, Bante? Sebelum Masehi maksud saya, sebelum Masehi pada zaman Raja Watagamini kan. Nah, jadi dihafal itu kurang lebih 500 tahun itu dihafal. Nah, untuk menghafal sutta-sutta yang begitu panjang, tampaknya ada poin-poin dhamma yang sebenarnya sama, ya sebenarnya sama, tetapi untuk memudahkan kan harus apa? Iya. Disamakan. Seperti betul. Ada repetisi. Nah, disamakan begitu kan. Nah, itu yang membuat banyak repetisi, banyak sekali repetisi. Ya, memang ketika kita membaca sutta yang ada repetisi dan kalau memang kita sudah paham, ya kita bisa skip. Tetapi harus diingat, kadang-kadang di dalam repetisi itu sendiri sebenarnya akan ada perbedaan. Misalnya apa? Mungkin Sang Buddha mengajarkan dhamma, yaitu kepada seorang raja, misalnya Raja Ajatasattu. Kemudian dalam kesempatan lain mengajarkan dhamma kepada yaitu siswa lainnya.
dengan poin yang sama. Tetapi karena yang disapa adalah orang yang berbeda, kan nanti walaupun ada repetisi tetap akan berbeda kan? Iya betul. Nama orang yang disapa. Nama orang yang akan berbeda. Nah, terkadang juga dengan kondisi dan situasi yang berbeda, walaupun itu ada repetisi, bisa juga nanti akan berbeda. Ya, termasuk misalnya ini yang telah disusun oleh para siswa Sang Buddha pada konsili pertama. Kita melihat ada yaitu sutta yang sekarang kita kenal sebagai Dhammacakkappavattana Sutta. Iya betul. Itu terdapat bisa ditemukan di dua teks, ya toh. Yang pertama adalah di dalam Samyutta Nikaya. Di Sasa Samyutta ya. Ya, di Samyutta Nikaya itu termasuk di bagian yang tentang 4 kebenaran mulia. Oh iya. Tentang 4 kebenaran mulia. Berarti itu di bagian Saca, betul ya? Saca Samyutta, betul. Kemudian yang satunya di dalam Vinaya Pitaka. Kenapa sebenarnya katakan satu peristiwa yang sama dimasukkan ke dalam 2 teks yang berbeda? Ada maksud tertentu. Nah, di dalam Vinaya Pitaka di situ ada Dhammacakkappavattana Sutta, atau dengan kata lain tentang bagaimana Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada Pancawagya, karena itu adalah konteksnya adalah untuk mengulang sejarah. Iya, untuk mengulang latar belakangnya. Untuk mengulang latar belakang, latar belakang bagaimana Sangga bisa muncul kan begitu. Salah satunya kejadian peristiwa di mana Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada Pancawagya, persis sama dengan Dhammacakkappavattana Sutta yang ada di Saca Samyutta. Tetapi kenapa dimasukkan ke dalam Saca Samyutta? Konteksnya karena di situ berbicara tentang kebenaran. Nah, sutta yang sama, isi yang sama masuk ke dalam 2 teks yang sepertinya repetisi tetapi mempunyai maksud yang berbeda. Iya, ini menarik nih Bante. Kalau kita berbicara Sutta Pitaka, sutta itu kan khotbah nih Bante. Khotbah itu kan ceramah ya. Tentu saja kalau ceramah kan tidak mungkin disampaikan secara singkat ya. Biasanya kalau ceramah kan biasanya 1 jam ya, paling tidak 30 menit nih. Padahal kalau kita baca sutta yang paling panjang saja misalnya, itu kita baca tidak sampai berjam-jam. Dan apalagi seperti Dhammacakkappavattana Sutta nih. Katanya kan sebenarnya sutta itu kan dibabarkan sampai berhari-hari kan. Loh, padahal kalau kita baca Dhammacakkappavattana Sutta singkat sekali. Makanya bagaimana nih Bante? Nah, itu kan makanya ada. Jadi sutta itu disusun ulang ya. Jadi harus ingat bahwa apa yang ada di dalam sutta itu belum tentu kesemuanya itu adalah betul-betul plek itu apa ya? Persis sama dengan peristiwa yang terjadi berkenaan dengan Sang Buddha, tetapi disusun ulang. Ya seperti misalnya yang Dhammacakkappavattana Sutta. Ya memang sebenarnya kalau di dalam Dhammacakkappavattana Sutta ceritanya itu kan sebenarnya setelah mendengarkan Dhamma ini, kemudian Bante Kondanya mencapai Sotapanna. Nah setelah itu kan mereka kan mempraktikkan Dhamma, kan mendapatkan yaitu pelajaran Dhamma dari Sang Buddha selama beberapa hari kan. Kalau kita boleh mengatakan itu adalah retreat sebenarnya. Ya, retreatnya yaitu para biku yang 5 biku ini. Nah, dalam retreat di mana di hari ini 2 biku pergi berpindah patah untuk bisa disantap untuk 6 bante termasuk Sang Buddha. Di hari ini ada biku yang lain, terus begitu kan. Sampai kemudian dalam retreat seperti itu ada meditasi, ada pembabaran Dhamma yang kita tidak tahu apa yang dibabarkan karena tidak dicatat, tidak ditulis kan. Barangkali masih berkenaan dengan 4 kebenaran mulia. Karena mengapa tidak dicatat? Karena memang barangkali sama isinya. Nah, itu kan sebenarnya menjadi rangkuman kan. Jadi dirangkum dalam cerita yang di Vinaya Pitaka, ada retreat, ada pembabaran Dhamma, tetapi apa yang dibabarkan itu tidak disebutkan. Karena apa? Kan disusun ulang. Nah, disusun ulang, jadi tidak disebutkan. Tapi itu terjadi. Yang pada akhirnya ketika 5 bante ini, Pancawagya ini mencapai Sotapanna, baru kemudian karena ada peristiwa yang penting sekali mereka mencapai kesucian Arahanta, maka sutanya kemudian disebutkan. Itu apa? Anatta Lakkhana Sutta kan begitu. Betul. Ya, tapi dalam proses antara mendengarkan Dhammacakkappavattana Sutta sampai Anatta Lakkhana Sutta yang itu ada pembabaran Dhamma dari Sang Buddha tidak disebutkan.
Iya, ini menarik nih Iya. Bante. Kan biasanya di suta-suta itu kan pasti diawali dengan ewame sutang gitu kan Betul, ya. betul. Itu kan salah satu ciri ya bahwa itu adalah diulang kembali gitu. Ini Iya. bagaimana nih penjelasan Bante mengenai hal ini? Ya kalau ewang mesutang itu kan biasanya karena waktu itu kan untuk yang diminta untuk kembali menjelaskan atau mengulang yaitu suta-suta kan Bante Ananda. Ya memang Bante Ananda setelah beliau diminta oleh Sang Buddha untuk yaitu menjadi pembantu tetap yang melayani Sang Buddha, yaitu sejak kalau tidak salah 20 tahun setelah Sang Buddha mencapai pencerahan. Nah, beliau Bante Ananda itu meminta yaitu satu permintaan kepada Sang Buddha bahwa nanti kalau misalnya selama menjadi pembantu tetap untuk Sang Buddha, kalau misalnya ada satu kesempatan Sang Buddha membabarkan Dhamma kok saya tidak ikut, mohon untuk diulang kepada saya. Nah, dari situ kemudian dilakukan oleh Sang Buddha. Nah, karena boleh dikatakan bahkan di dalam kitab Ulasan juga disampaikan bahwa Bante Ananda itu seperti bayangannya Sang Buddha. Jadi kemanapun Sang Buddha ada pasti ada Bante Ananda. Iya. Jadi beliau itu memang mendengarkan banyak apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Jadi sabda-sabda Sang Buddha. Nah, itulah yang kemudian ketika diulang dan itu memang didengar sendiri oleh Bante Ananda, maka di awal setiap suta yang memang Bante Ananda ini katakan mendengar sendiri, maka diawali dengan ewang me sutang. Jadi demikianlah yang didengar oleh saya, ya kan? Jadi artinya demikianlah yang didengar oleh saya. Artinya suta ini memang didengar oleh saya. Ya, jadi kalau begitu suta ini sebenarnya disusun oleh Bante Ananda dong. Ya, sebenarnya oleh Bante Ananda dan juga kan oleh Bante Mahakasapa kan. Karena Bante Mahakasapa kan juga bertanya tentang apa pengantarnya, nidananya kan gitu kan, waktunya, jadi kasusnya apa, kemudian di situ nidana pengantar siapa yang berbicara kepada siapa, kan ada pertanyaan. Nah, dari pertanyaan dan jawaban dari Bante Ananda itulah yang kemudian disusun. Dan kalau kita lihat coba Mahaparinibbana Sutta, kan khotbah yang panjang itu, itu bukan hanya satu khotbah atau satu kejadian, itu kejadian selama 1 tahun, ya kan? Betul, kejadian selama 1 tahun yang dijadikan menjadi satu khotbah, Mahaparinibbana Sutta. Jadi sebelum Sang Buddha bahkan waktu itu Bante Sariputta juga masih ada kan, lama sekali kan, sampai Sang Buddha parinibbana itu kejadian 1 tahun dijadikan, dikonsais, dirangkum menjadi 1 sutta. Artinya apa? Disusun kembali oleh para siswa. Wah, ini menarik sekali nih Bante. Menariknya kenapa? Kan suta-suta ini kan dibabarkan oleh Sang Buddha dan juga para siswanya. Betul. Artinya khotbah itu nyata, bukan dari angan-angan atau mungkin dari wasit, dari mimpi oleh murid-muridnya gitu. Nah, menariknya karena Sang Buddha kan juga sosoknya juga nyata ya, pada waktu itu benar-benar hidup ya sebagai manusia, sebagai makhluk yang agung, suci, maha sempurna. Jadi secara sejarah juga jelas, keberadaannya jelas, ajarannya juga jelas, sampai sekarang juga dipertahankan dengan jelas, ada kitab sucinya, ada Tipitaka begitu. Nah, jadi suta-suta ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali dong Bante, karena dengan membaca suta ini kan kita bisa mengulang seperti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha pada waktu itu, begitu kan? Kita bisa mempelajari baik sejarah, kondisi sosial, ekonomi, politik pada waktu itu, dan kita juga bisa mendapatkan pelajaran dari topik dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha. Ya memang itu sangat penting untuk kita ketahui berbagai sutta yang ada. Dan di sana banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh. Ya, manfaat di sini tidak hanya manfaat yang bahkan spiritual saja, tetapi juga manfaat yang sifatnya duniawi. Termasuk yaitu yang tadi disampaikan, yaitu tentang sosial, tentang ekonomi, bagaimana berinteraksi dengan yaitu anggota keluarga. Kan ada juga kan khotbah-khotbah Sang Buddha yang tidak hanya melulu kepada para siswa biku dan juga bikuni, tetapi juga kepada para siswa berumah tangga. Nah, itu juga kita bisa melihatnya di sana. Yang salah satunya misalnya ada Sigalowada Sutta, itu menarik sekali, yaitu khotbah Sang Buddha kepada seorang berumah tangga bernama Sigala. Kemudian juga ada misalnya Wiyaga Paja Sutta gitu kan. Bagaimana seseorang ini
mencari kekayaan dengan benar sesuai dengan dhamma. Dan juga sering Sang Buddha membabarkan dhamma kepada raja juga. Ada misalnya Raja Kosala, Pasenadi Kosala, dalam Kosala Sangyutta itu. Nah itu kan khotbah-khotbah yang sangat indah, sangat baik untuk kita pelajari, tidak hanya berkenaan dengan yaitu para biku ataupun bikuni, tapi juga untuk masyarakat biasa. Iya, setelah saya membaca suta-suta itu saya jadi mengerti bahwa Sang Buddha itu ternyata punya kedekatan yang luar biasa dengan para raja nih Bante. Betul, para raja, para menteri, para pedagang, para kalau sekarang mengatakan semua kalangan. Iya betul, semua kalangan ada gitu. Luar biasa sekali. Betul. Kan dari yang paling katakan, kalau orang mengatakan paling rendah ya, karena kan pada zaman dulu kan ada sistem kasta gitu kan. Jadi sistem kasta di mana ada kasta yang sudra atau bahkan kasta buangan, candala itu kan, atau wasala, kemudian sampai kasta yang tertinggi brahmana. Nah Sang Buddha ini berasosiasi dengan mereka semua, tidak pandang bulu. Karena beliau itu melihat bahwa ajaran beliau itu bukan berkenaan dengan strata masyarakat atau katakan berkenaan dengan kasta gitu kan, tetapi lebih kepada pengembangan batin. Nah, setiap manusia punya kesempatan untuk mengembangkan batin. Dari mana latar belakangnya. Termasuk beliau Sang Buddha ini juga berasosiasi dengan para pertapa, para brahmana, para guru agama lain. Kan seringkali kan kita dalam khotbah-khotbah Sang Buddha mendapati bagaimana Sang Buddha kalau pagi-pagi mau berpindah patah, mau mencari makanan ke pemukiman, kok masih terlalu pagi, masih terlalu gelap. Kemudian beliau berpikir, lebih baik ke tempat pertapaan lain sajalah. Kan begitu, seringkali kan mendapatkan itu kan. Dan Sang Buddha pergi ke sana sebelum pindah patah. Untuk apa? Berbincang dhamma. Nah, Sang Buddha itu berasosiasi dengan semua kalangan karena beliau berpikir siapapun orangnya dengan latar belakang yang walaupun majemuk berbeda-beda, asalkan dia punya kemauan, punya tekad, dia punya kecerdasan untuk memahami dhamma, siapapun bisa. Siapapun bisa untuk memahami dhamma. Dari yang paling orang mengatakan paling rendah, kasta rendah misalnya, dengan sampai kasta yang tinggi, semuanya bisa untuk bisa memahami dhamma, asalkan yaitu tadi punya kemauan, punya niat, punya kecerdasan untuk menganalisa dengan kebijaksanaan. Dan itu luar biasa sekali kalau kita melihat. Memang luar biasa sekali Bante. Kalau saya lihat nih, Sang Buddha kan sering berkunjung ke tempat pertapaan lain begitu kan. Jadi Sang Buddha sendiri sudah menunjukkan contoh tentang bagaimana bisa hidup rukun berdampingan meskipun memiliki pandangan yang berbeda, agama yang berbeda, ras yang berbeda. Betul, ya. Sangat menarik sekali ya. Ya itu makanya kan seperti kalau sekarang kita misalnya bicara tentang, kan sekarang misalnya Indonesia kan, kita berbicara tentang moderasi beragama. Bagaimana kita beragama secara moderat, beragama dengan tidak merendahkan yang lain, dengan bersikap toleran, bersikap inklusif gitu kan. Itu sebenarnya ini telah diajarkan oleh Sang Buddha. Dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, dalam suta-sutanya kita bisa melihat bagaimana Sang Buddha itu sangat inklusif terhadap ya mereka yang mempunyai keyakinan lain. Sang Buddha sangat terbuka. Sang Buddha mendengarkan yaitu pendapat dari para pemuka agama lain. Sang Buddha mau berasosiasi dengan mereka. Sangat inklusif, sangat toleran. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang moderasi beragama, di agama Buddha itu memang ya sudah mengajarkan tentang bagaimana beragama secara moderat. Itulah kenapa salah satu yang disampaikan Sang Buddha ini penting banget. Adalah ketika kita belajar tentang, ya kita mencari sebuah kebenaran, mencari sebuah hal yang baik bermanfaat, jangan terperangkap ke dalam pandangan idame wasajang moga manyanti. Nah ini dalam sutta kan banyak sekali disampaikan kan, pernyataan ini kan idame wasajang moga manyanti. Jangan sampai terperangkap dalam pandangan bahwa ini saja yang benar, semua yang lain salah, semua yang lain kosong. Karena kalau sudah terperangkap ke dalam pandangan ini, maka akan menjadi apa? Kemelekatan baru terhadap apa yang dianggapnya sebagai benar, kemudian melihat semua itu menjadi salah, tidak terbuka. Tidak akan mampu melihat bahwa ada kebenaran di tempat lain juga.
Ya, ini kan? menarik nih Bante, Iya. karena kebenaran itu bukan milik agama gitu Bukan kan milik ya. agama. Kebenaran itu ya sebagai kebenaran. Dari manapun agamanya, dari manapun orangnya, kalau itu memang kebenaran ya kebenaran. Ya. Ya, tapi kalau kita sudah berpikir ini saja yang benar, semua yang lain salah, nah itu artinya apa? Kebenaran yang sebenarnya kebenaran di tempat, katakan di komunitas lain, masyarakat lain, orang lain, agama lain, itu kemudian dianggapnya tidak benar. Dan itu bahaya. Itu menjadi apa? Yang membawa kepada intoleransi. Iya. Ya toh? Membawa kepada eksklusiveness. Jadi eksklusif menjadi eksklusif. Iya. Dan itu bahaya. Nah, Sang Buddha sudah mengajarkan seperti itu dalam sutta-suttanya. Ini menarik nih Bante, karena Sang Buddha tidak hanya menurunkan ajaran, maksudnya membabarkan ajaran, tapi Sang Buddha sendiri terjun langsung sebagai contoh nih. Luar biasa nih. Oh, itu memang menjadi satu hal yang menarik, bahwa memang ya kita menumbuhkan bahwa salah satu yaitu katakan kualitas dari Sang Buddha adalah yatakari tatawati, ya kan? Yatawati tatakari. Jadi apa yang Sang Buddha lakukan itu yang beliau juga ucapkan, yang beliau ajarkan. Dan apa yang Sang Buddha ajarkan itu yang juga beliau lakukan. Dan ini menjadi keteladanan, menjadi contoh. Menjadi contoh bagi para siswa beliau. Karena Sang Buddha itu tidak hanya berteori. Sang Buddha tidak hanya berretorika. Tetapi Sang Buddha juga memang melakukan, memang mempraktikkan, memang mengalami apa yang beliau ucapkan. Dan itu menjadi juga poin yang ada di dalam sutta. Artinya apa? Semua khotbah-khotbah Sang Buddha di dalam sutta itu adalah representasi dari pengalaman beliau. Iya, luar biasa. Bukan hanya sekedar apa kayak intelektualitas, retorika, bicara, teori, tidak. Tapi itu adalah pengalaman beliau. Karena memang ini ada satu khotbah. Mungkin Samira pasti pernah membaca Sanggara Sutta. Yang Sang Buddha mengatakan bahwa pada zaman beliau ada 3 kelompok. Ketika seseorang ini mencari sebuah pengetahuan, nah ada 3 kelompok. Yang pertama adalah tradisionalis. Pernah dengar ya? Tradisionalis. Yang kedua adalah rasionalis. Nah, yang ketiga adalah yang based on experience. Yang tradisionalis adalah mereka-mereka yang mengatakan kebenaran berdasarkan pada kitab suci. Itu tradisionalis. Dari kitab suci yang sudah turun-temurun, kemudian dipegang sebagai apa yang ada dalam kitab suci sebagai sebuah kebenaran. Itu adalah kelompok tradisionalis. Nah, yang kedua adalah kelompok rasionalis. Yang artinya mereka melihat kebenaran ketika itu masuk akal. Ketika itu sesuai dengan logika, ketika itu sesuai dengan rasio. Memang seperti ini kadang-kadang menjadi sebuah kebenaran. Tapi kalau Sang Buddha sendiri mengatakan apa yang sifatnya logika, rasional, masuk akal pun kadang-kadang masih punya kemungkinan yang lain. Kemungkinan salah pun masih ada. Walaupun kadang-kadang juga benar. Nah, itulah kenapa Sang Buddha kemudian mengatakan, bahkan mengklaim bahwasanya beliau itu adalah yang kelompok ketiga. Tapi kelompok ketiga di sini tidak hanya sekedar pengalaman biasa, tetapi disebut sebagai abhinyaya satsikatva viharati. Jadi ada orang-orang yang berdiam setelah merealisasi melalui kebijaksanaan yang tinggi. Artinya setelah mengalami menggunakan pengetahuan tinggi. Nah, ini adalah kelompok yang ketiga dan ini adalah Sang Buddha. Artinya apa yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam sutta-sutta itu semuanya adalah karena pengalaman beliau. Dan pengalaman tidak hanya sekedar pengalaman sense organ. Kan ada 2 jenis pengalaman ya. Yang pertama pengalaman yang sifatnya adalah indrawi semata. Tapi kalau dalam Buddhis ada istilah extrasensory perception. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang itu adalah extrasensory. Yang itu adalah kemampuan melebihi kemampuan manusia biasa. Atau dengan bahasa Pali, utari manusia dhamma. Ya, jadi kemampuan yang melebihi kemampuan manusia biasa. Itu yang melalui apa? Melalui abhinya, melalui pengetahuan tinggi. Nah, Sang Buddha mengajarkan dhamma atas dasar ini.
Nah, luar biasanya adalah karena pengalaman beliau, pengalaman melalui kebijaksanaan yang tertinggi. Nah, sehingga apa yang beliau ajarkan itu luar biasa. Karena apa? Kalau manusia itu bisa mengalami, berarti yang lainnya pun juga ada kemungkinan, asal ada niat, ada tekad, ada keyakinan, itu pun juga bisa mengalami. Ya, berarti kita pun juga sangat mungkin bisa sangat mengalami. Sangat memungkinkan. Karena memang Sang Buddha ini selalu mengajarkan bagaimana kita itu menekankan pada kekuatan manusia. Kan ada, kalau tidak salah, dalam yaitu satu sutta, yaitu Samanya Pala Sutta, kan ada 6 guru kan? Ada 6 guru. Iya, ada Pakuda Kasyana, kemudian siapa lagi, Purana Kassapa, Makali Kusala, Sanjaya Beladiputa, kemudian ada Niganta Nyata Buta, itu kan? Ajita Kisah Kembali, ada 6 toh. Ada 6 guru yang juga pada waktu itu terkenal sekali. Nah, salah satu guru di sana itu mengatakan bahwa tidak ada kekuatan manusia. Makali Kusala mengatakan bahwa manusia itu bisa tercerahkan, tetapi dia diibaratkan seperti bola. Bola yang terbuat dari kayak kalau sekarang mungkin rotan gitu ya, kemudian ditendang, nanti karena kekuatan angin dan kekuatan tendangan nanti akan berhenti sendiri. Nah, demikian pula setiap makhluk nanti tanpa menggunakan kekuatannya, tanpa menggunakan wiryanya, semangatnya, itu bisa tercerahkan sendiri. Sang Buddha menolak pandangan demikian. Sang Buddha mengatakan bahwa ada kekuatan manusia, ada semangat manusia, dan ini yang membawa kepada pembebasan, membawa kepada lenyapnya penderitaan. Nah, sehingga apa yang diajarkan Sang Buddha itu memang betul-betul yang manusia itu sebenarnya bisa untuk mengalami, bisa untuk memperolehnya. Iya, ini menarik nih Bante, karena memang ajaran Sang Buddha ini kan berdasarkan dengan pengalaman beliau langsung. Betul. Beliau juga terjun langsung sebagai contoh, dan apa yang diajarkan beliau itu sangat memungkinkan untuk dipahami oleh kita semua. Dan ini menarik kembali lagi tentang sutta nih Bante. Betul. Kan kadang-kadang orang itu kan berpikir kalau semakin seseorang itu belajar agama secara tekstual nih, kadang-kadang kan orang berpikir nanti akan menjadi seorang fundamentalis begitu. Padahal kalau kita lihat, semakin kita membaca banyak sutta, justru kita malah punya banyak pengetahuan. Betul. Semakin moderat gitu kan. Betul. Saya setuju sekali. Saya setuju sekali ya. Memang sebenarnya ini yang menarik, bagi saya juga sangat menarik karena apa? Orang berpikir semakin belajar ajaran Buddha melalui Tipitaka, termasuk adalah Sutta Pitaka, kemudian dianggapnya nanti menjadi fundamentalis, menjadi intoleran, kan begitu. Tapi saya melihatnya berbeda, persis sama Lera. Justru semakin kita tuh mempelajari ajaran Buddha yang mendasari pada yaitu sutta-sutta, kita tuh menjadi orang yang semakin seharusnya lemah lembut. Semakin terbuka, semakin toleran. Tapi toleran di sini atas dasar kebijaksanaan. Betul. Bukan toleran orang jahat yang nggak apa-apa, kemudian kita ikut, bukan begitu. Tapi toleran dalam artian atas dasar kebijaksanaan. Semakin kita melihat dari sisi apapun, dari sisi manfaatnya. Walaupun itu seandainya itu ada misalnya tradisi, upacara, yang itu memang tidak ada dalam Tipitaka, tidak tercatat dalam Tipitaka. Tapi selama itu adalah bermanfaat, tidak merugikan, nggak masalah, it's okay. Seperti yang kita melihat di dalam yaitu sutta-sutta Sang Buddha, kan Sang Buddha juga sebenarnya juga mengadopsi beberapa yaitu tradisi yang sudah ada pada zaman beliau. Seperti misalnya contohnya adalah mengenai memberikan sesajen kepada para dewa, ya kan? Itu kan sudah ada sebelum Sang Buddha muncul, itu sudah ada menjadi tradisi di India. Hanya pada waktu itu ada tradisinya juga yang mereka memberikan sesajian persembahan kepada para dewa dengan melibatkan banyak pembunuhan, membunuh sampai ratusan ribuan misalnya sapi, kambing begitu kan. Nah, itulah yang kemudian Sang Buddha mengatakan
yaitu tidak sesuai dengan dhamma kalau sampai membunuh, yaitu atau melibatkan pembunuhan makhluk hidup. Tetapi Sang Buddha mentolerir. Bahkan beliau mengatakan dalam salah satu khotbahnya di Sangyutta Nikaya, Kusala Sangyutta, mengatakan bahwa kalau dalam upacara tersebut tidak melibatkan pembunuhan, para bijaksanawan juga akan menghadiri. Nah, sehingga itulah yang kemudian beliau juga menyampaikan bahwa ada satu memang kewajiban berumah tangga yang disebut sebagai Dewata Bali. Kan gitu. Iya. Ini menarik nih Bante. Kadang-kadang kan orang itu berpikir bahwa wah kita semakin belajar sutta, kadang-kadang orang berpikir wah Theravada ini menghancurkan tradisi, menolak tradisi. Padahal kalau kita lihat justru tradisi-tradisi seperti ada persembahan, membuat sesajian, memuja dewa itu kan sudah diajarkan juga. Sang Buddha juga menerima ya. Betul. Seperti Dewata Bali tadi ya. Betul, Dewata Bali. Bahkan kalau kita sering membaca Ratana Sutta. Iya. Masyarakat Buddhis kan paling familiar dengan Ratana Sutta kan. Kan di sana bahkan Sang Buddha sendiri menyampaikan bahwa meminta kepada para dewa untuk memberikan pelindungan kepada mereka manusia, memberikan sesajian siang dan malam. Ya kan? Iya, betul. Artinya apa? Memberikan sesajian kepada para dewa itu hal yang bahkan Sang Buddha juga mengajarkan. Tidak masalah. Iya. Termasuk ada juga mengenai satu cerita. Jadi pada suatu ketika Sang Buddha dengan para siswanya kan diundang ini oleh seorang berumah tangga bernama Bodhi Raja Kumara. Nah, kemudian dalam undangan tersebut, undangan makan ini, nah sebelum masuk ke rumah Bodhi Raja Kumara itu digelar kain putih. Digelar kain putih kan. Nah, dengan tujuan kalau nanti Sang Buddha kok menginjak kain putih yang digelar, berarti nanti mereka Bodhi Raja Kumara dengan istrinya akan punya anak. Karena pada waktu itu tidak punya anak. Nah, Sang Buddha kan mampu melihat pikiran Bodhi Raja kan. Dengan pikiran demikian, Sang Buddha melihat bahwa Bodhi Raja ini karena kejahatannya lampau, kemudian tidak mungkin untuk kehidupan sekarang punya anak. Akhirnya Sang Buddha tidak menginjakkan kakinya di kain putih yang digelar. Nah, tradisi menginjakkan atau katakan menggelar kain putih untuk para pertapa atau para biku itu sudah ada sebelum Sang Buddha. Kepada para pertapa lain juga sama, mereka para berumah tangga. Ketika yaitu mengundang untuk bersantap siang gitu kan. Nah, sejak itu kemudian para siswa Sang Buddha itu berpikir, oh berarti Sang Buddha tidak mengizinkan para siswanya untuk menginjakkan kaki di kain putih yang digelar oleh berumah tangga. Dan itu menjadi kritikan bagi masyarakat pada waktu itu. Karena setiap kali masyarakat itu menggelar kain putih pada saat mengundang makan para biku menolak. Hanya Sang Buddha melihat, oh ini tidak benar. Nggak apa-apa, tidak masalah. Kan mereka masyarakat juga kepingin mendapatkan berkah. Ini juga tidak merugikan. Ini juga bermanfaat karena keyakinan mereka itu juga dilakukan atas dasar keyakinan mereka, atas dasar penghargaan, penghormatan mereka. Nah, akhirnya Sang Buddha mengatakan tidak masalah, silahkan. Ketika ada umat menggelar kain putih, kemudian kalian berpindah patih, silahkan, nggak apa-apa. Jadi menginjakkan kaki di kain putih. Nah, tradisi seperti itu kan tidak merugikan. Makanya Sang Buddha pun masih ya oke, mentolerir. Dan sekarang kan masih dilakukan di Sri Lanka. Iya betul, setiap itu ada dana makan di rumah begitu. Itu kan ada kain putih digelar kan. Iya, itu betul. kan tradisi itu India. Itu luar biasa Bante. Saya pernah diajak pulang ke rumah seorang biku kan. Dia udah lama jadi biku, kemudian diajak pulang tengok orang tuanya gitu. Ngajak saya kebetulan. Waktu pulang ke rumah, itu sampai kursinya juga dilapisin kain putih. Hanya untuk menyambut anaknya dan juga saya waktu itu. Dan kan sampai juga mengalami sendiri kan. Seperti kalau misalnya diundang makan ke rumah itu, bahkan kadang-kadang mobilnya, tempat duduk mobilnya, juga dilapisin. Kan dilapisi kain putih kan. Iya betul. Itu penghormatan dan itu tradisi. Itu tradisi. Tradisi yang sudah ada sejak sebelum Sang Buddha sebenarnya. Artinya itulah, semakin kita memahami khotbah-khotbah Sang Buddha melalui sutta, sesungguhnya kita tuh semakin bijaksana, semakin terbuka, semakin open-minded, semakin humble, rendah hati, bahkan semakin melihat sesuatu yang sifatnya bermanfaat, walaupun itu tidak ada dalam Tipitaka, itu sebagai hal yang baik.
untuk Iya. dilakukan. Iya. Bukan menjadi fundamentalis yang apa, oh ini ajaran Buddha tidak ada, pokoknya hanya 4 kebenaran mulia saja, tidak ada tradisi, tidak ada upacara-upacara, itu silabata paramasa. Ini yang harus diluruskan. Ya, ini menarik nih Bante. Kadang-kadang kan kalau kita berbicara Sutta Pitaka kan, ya orang mesti akan berpikir, wah itu jadi fundamentalis. Apalagi sekarang kan, wah para Bante kok ceramahnya sutta ini, sutta itu, romonya juga sutta ini, sutta itu. Tidak membumi begitu. Nih bagaimana nih pendapat Bante? Apakah kita seharusnya ceramah dengan topik yang membumi atau kita bisa bedah sutta nih? Bagaimana nih pandangan Bante nih? Sebenarnya begini, memang ajaran Sang Buddha kan memang diberikan kepada para siswa beliau yang menjadi tujuan utama adalah agar para siswanya atau katakan yang mendengarkan mampu memahami dengan benar. Yang mendengarkan yang tadinya punya keyakinan, keyakinannya bertambah. Yang tadinya tidak punya keyakinan, muncul keyakinan. Yang tadinya bukan punya pikiran yang buruk, pikiran buruk menjadi lenyap, menjadi bersih. Nah, seringkali kan kita mendapati di dalam khotbah-khotbah Sang Buddha melihat, oh ini si pendengarnya itu sudah memiliki batin yang bagus, lembut, mutu, batinnya sudah siap untuk diarahkan kamania, kan begitu. Batinnya sudah penuh dengan keyakinan, confidence, uddaga cita. Nah, baru kemudian melihat siswanya sudah memiliki batin yang demikian, termasuk batinnya sudah terbebas dari niwarana, rintangan batin, niwarana. Nah, kemudian Sang Buddha membabarkan dhamma yang lebih lanjut, lebih dalam, 4 kebenaran mulia. Nah, di sini kita bisa melihat dalam mengajarkan dhamma memang idealnya adalah bagaimana kita itu membawa kepada si pendengar untuk memiliki batin yang penuh dengan keyakinan, batin yang tergugah, batin yang terbebas dari rintangan batin, penuh yaitu katakan kelembutan, dan batin yang menjadi diarahkan kemana saja bisa, diarahkan ke hal-hal yang baik. Nah, sehingga ya memang baiknya kalau mengajarkan dhamma bisa membumi, bisa merakyat, atau bisa dipahami oleh yang mendengarkan. Dengan misalnya memberikan contoh-contoh yang relevan dengan kondisi saat itu. Ya seperti Sang Buddha kan ketika membabarkan dhamma kan memberikan berbagai macam perumpamaan, contoh-contoh ya, yang memang relevan pada waktu itu, pada zaman beliau. Nah, kalau sekarang itu bisa membabarkan dhamma demikian, itu memang sangat bagus. Kalau bisa memang demikian. Tetapi hanya satu, jangan menyimpang dari ajaran Buddha. Ini perlu digarisbawahi nih. Jangan menyimpang dari ajaran Buddha. Memang kalau kemudian kita membabarkan dhamma tanpa pondasi sutta, tanpa pondasi tipitaka, riskan. Bisa nanti menyimpang dari ajaran Buddha. Tetapi apakah boleh mengajarkan dhamma walaupun tidak menyebutkan sutta mana, syair mana, tetapi sebenarnya itu ajaran Buddha, tidak menyimpang dari ajaran Buddha, ya sangat boleh. Kalau itu kemudian dimengerti dengan baik, yang mendengarkan punya keyakinan, yang mendengarkan kemudian terbebas dari rintangan batin, sangat luar biasa. Coba kalau kita perhatikan, kalau kita membaca buku-buku ceramah Ajahn Chah, kan jarang sekali beliau itu menyebutkan sutta. Tapi kalau kita perhatikan, setiap kalimatnya itu tidak menyimpang dari ajaran Buddha, dan itu indah sekali. Nah, kalau bisa demikian, kenapa tidak? Bisa. Tetapi ada juga orang-orang yang kadang-kadang mereka itu tidak puas, tidak puas kalau tidak disebutkan suttanya apa, dari referensinya dari mana. Ya itu memang kita juga harus memberikan kepada mereka. Jadi bagaimana bisa antara kita itu tetap mendasarkan pengajaran kita dari khotbah-khotbah Sang Buddha atau para siswa Sang Buddha, nah tetapi juga bisa dikomunikasikan dengan lebih membumi, lebih merakyat, yang mudah dimengerti. Nah itu memang menjadi PR kita. Iya betul. Saya dulu pernah dapat cerita juga, ada seseorang yang cerita kepada saya, wah kalau saya dengerin ceramah itu, kalau nggak ada sutanya itu takutnya karena
itu adalah opini pribadi yang akhirnya itu bukan ajaran Sang Buddha yang sebenarnya. Padahal kalau kita lihat selama itu masih kebaikan, tentang kebaikan dan itu intinya adalah menghindari keburukan, menambah kebaikan dan membersihkan batin sendiri. Itu kan masih inti ajaran Sang Buddha kan ya, Mas? Sang Buddha, Jadi meskipun tidak menyebutkan suta ini suta itu, tapi kalau kita atau ceramahnya itu masih mengandung unsur itu kan masih relevan sekali ya. Jadi memang harus demikian, memang kita harus punya pondasi. Terutama adalah inti ajaran Sang Buddha yang tadi juga saya sampaikan, milik 4 kebenaran mulia. Terus tadi juga Samir mengatakan tentang yaitu yang dari Dhammapada kan, yang sak bapa pasak karanang. Jadi tidak melakukan apapun kejahatan, melakukan kebajikan, membersihkan batin. Ya memang asalkan apa yang dibabarkan oleh mungkin seorang biku atau bikuni atau romo pandita itu masih di situ, yaitu adalah ajaran yang benar. Tidak masalah walaupun tidak disebutkan sutanya. Iya, betul. Karena memang kebaikan itu kan tidak selalu yang ada di Tipitaka gitu kan. Betul, tidak selalu. Makanya kan ada orang yang bertanya kepada saya, boleh tidak Bante kita mengambil yaitu seperti kutipan-kutipan dari seorang pakar, seorang ahli atau seorang guru agama lain yang sebenarnya baik. Ya kenapa tidak? Kalau itu memang kebaikan, kenapa tidak? Ya silakan saja, tidak masalah. Kan seperti yang tadi juga saya sampaikan, jangan sampai terperangkap ke dalam pandangan idami wa sajang muga manyanti. Bahwa ini saja yang benar, semua yang lain salah. Jangan sampai terperangkap ke dalam hal itu. Kita harus terbuka. Kebenaran sebagai kebenaran. Hal yang tidak bermanfaat dari mana asalnya? Ya sebagai hal yang tidak bermanfaat. Jadi kita harus terbuka. Jadi tetap kita bisa mengkomunikasikan ajaran Buddha dengan lebih membumi, lebih mudah dipahami, tetapi tidak menyimpang dari sumbernya, tidak menyimpang dari Tipitaka. Ya memang baik kalau kita mengawali ya atau katakan selalu mengorelasikan dengan ini loh ada referensinya, ada sutanya, itu baik. Karena untuk beberapa orang tadi juga disampaikan takut kalau misalnya itu nanti menyimpang gitu kan. Itu memang baik sekali untuk disebutkan sumbernya itu. Ya, menarik Bante. Tak terasa kita sudah panjang lebar ya berdiskusi sana dan sini. Tentu apa yang kita omongkan inilah ngomong penting, bukan yang penting ngomong ya. Ngomong yang penting tadi itu. Karena kita sudah membahas tentang Dhamma, membahas tentang suta-suta dan juga poin-poin yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena sehubung waktunya sudah selesai ya. Ya, saya rasa cukup sekian saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas pertemuannya, terima kasih atas kehadiran Bante, dan terima kasih kepada para bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah ikut menyaksikan. Semoga penjelasan hasil dari diskusi kami berdua ini bisa menambah wawasan pengetahuan bagi para bapak dan ibu saudara sekalian, sehingga bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Belajar suta itu penting, tetapi kita juga harus mempraktikannya. Dan perlu diingat bahwa kebaikan itu tidak selalu yang ada di dalam Sutta Pitaka, tetapi kalau kita bisa mempraktikkan, bisa mempelajari Sutta Pitaka, bisa memahami Sutta Pitaka, kemudian kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu sangat bermanfaat sekali. Saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan selamat pagi. Sotioto Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ini